Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perawatan pada usia balita. Adapun materi ini disusun oleh saya sendiri, Radita Kurnia, bersama rekan saya, Siti Nur Aisyah Asis, Nur Mujahidah, dan Sadriani. Kepada teman-teman sekalian, silahkan menyimak video presentasi kami. Pengertian perawatan balita. Dunia anak tidaklah sama dengan dunia orang dewasa. Karena dunia anak sangat unik, maka cara mempergaulinya adalah mendidik dan merawat mereka bukan hal yang mudah. Banyak yang harus kita ketahui dan pelajari. Perawatan balita mengacu kepada tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar balita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, dan cerdas. Merawat balita seharusnya menjadi rutinitas yang menyenangkan jika kita sebagai orang tua dapat bertindak yang tepat. Kita perlakukan hanyalah sedikit bersabar dan keinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang perawatan balita. Manfaat perawatan balita. Adapun perlunya perawatan yang baik bagi balita akan berdampak sebagai berikut. 1. Tumbuh kembang balita lebih optimal. 2. Balita dapat tumbuh sehat dan cerdas. 3. Pendukung kesehatan balita, sehingga balita kebal terhadap penyakit dan tidak mudah sakit-sakitan. 4. Meningkatkan keterampilan fisik balita, kreativitas, dan kognitif. Dan yang terakhir, hubungan sosial emosional anak akan lebih baik dengan orang tua dan lingkungannya. Selanjutnya, perawatan pada usia balita. Kulit anak balita masih sangat lembut dan tipis, sehingga membutuhkan perawatan yang benar dan dilakukan secara rutin setiap hari. Lapisan kulit luar anak balita masih sangat lembut dan tipis, serta sangat mudah sekali dimasuki bibit penyakit, sehingga membutuhkan perawatan yang benar dan dilakukan secara rutin. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perawatan balita. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif. Menyusui adalah cara luar biasa bagi ibu dan si kecil untuk mempererat ikatan sampai memberikan nutrisi yang paling alami. Yang kedua, lakukan imunisasi. Imunisasi adalah program pemberian vaksin ke dalam tubuh anak, memberikan kekebalan terhadap penyakit. 3. Jaga asupan makanan si kecil. Apa yang dimakan si kecil mempengaruhi kesehatan, sehingga ibu perlu memastikan dan menjaga asupan makan si kecil. Yang keempat, perhatikan waktu tidur si kecil. Tidur bukan sekedar menghilangkan rasa kantuk, tetapi juga baik untuk tumbuh kembangnya. Yang kelima, penuhi kasih sayang untuk si kecil. Tahukah ibu bahwa hubungan orang tua dan anak yang penuh dengan perhatian, kasih sayang, dan stabil dapat membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang balita. Setiap orang tua pasti menginginkan tumbuh kembang anak yang optimal. Akan tetapi, sesuatu yang baik pasti memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa hal yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang balita. Yang pertama, asupan gizi yang tidak memadai, terutama pada anak yang masih berusia dini. Pemenuhan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan atau masa emas, yaitu sejak pembuahan hingga anak berusia 2 tahun, berperan dalam perkembangan otak yang mana sangat pesat, hingga membantu memperkuat sistem imun. Apabila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka fondasi-fondasi untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan saraf seumur hidupnya dapat tidak terancang dengan baik. Yang kedua, pola asuh yang buruk. Orang tua yang terlalu mengatur maupun terlalu mengizinkan dapat menjadikan anaknya memiliki permasalahan perilaku.
Apabila terlalu diatur, anak dapat menjadi kurang kreatif atau kritis. Apabila terlalu mudah mengizinkan, anak dapat menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya stimulus yang diperlukan. Apabila orang tua tidak aktif mengajak anak bermain dan berkomunikasi dan malah membiarkan anak bermain gadget misalnya, ini dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Stimulasi yang diberikan oleh gadget sangat terbatas. Sedangkan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan interaksi yang nyata yang mana menawarkan stimulus yang lebih variatif dan relevan bagi tumbuh kembangnya. Dan yang keempat yaitu gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Inilah mengapa screening tumbuh kembang diperlukan. Dengan screening tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang dapat terdeteksi. Semakin dini terdeteksi, semakin baik, karena dengan itu dapat segera diberikan penanganan. Prinsipnya adalah semakin dini intervensi yang tepat diberikan, semakin baik hasilnya. Sekian materi dari saya. Kesimpulannya, merawat balita seharusnya menjadi rutinitas yang menyenangkan jika kita sebagai orang tua dapat bertindak yang tepat. Yang kita perlukan hanyalah sedikit kesabaran dan keinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang perawatan balita. Ibu yang pintar dan memiliki wawasan yang baik tentang UD akan dapat bertindak tepat dalam merawat dan mengasuh balita. Mereka tidak akan cepat panik ketika mendapati balita atau anak mereka mengalami hal-hal yang baru. Namun, mereka akan dapat mengantisipasinya dengan benar, sehingga mereka akan lebih rileks dan tidak mudah stres, karena kondisi psikologi seorang ibu sangat mempengaruhi psikologi anaknya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.